Selamat datang teman-teman semuanya. Kami di sini mohon izin juga menyapa dengan akrab ya teman-teman. Jadi sapaan dari kami, welcome Cloudtizen dalam event kami yaitu Ngobrolin Cloud. Untuk yang ini adalah Ngobrolin Cloud yang ke-9, Developing a Robust Disaster Recovery Strategy for Cloud Data to Minimize Downtime and Data Loss. Mungkin saya akan bacakan rundown-nya. Jadi di awal kita sudah opening dari tim ITHB, kemudian dari saya, moderator dari ICCOM, akan ada opening dan perkenalan dari ICCOM, kemudian memasuki material explanation dari speaker selama 45 menit, lalu ada Q&A discussion, nanti dari teman-teman boleh mengajukan pertanyaan ya selama 23 menit. Kemudian kita juga akan ada Kahoot Games yang berhadiah menarik juga untuk teman-teman, untuk nanti pemenangnya. Kemudian ada feedback request, dan terakhir closing. Oke, jadi sedikit kami perkenalkan mengenai ICCOM atau Indonesia Cloud Community. Jadi ICCOM merupakan sebuah inisiasi dari CTI Group yang dilatar belakangi dari kita tahu bahwa public cloud market di Indonesia itu pertumbuhannya sangat pesat, sedangkan ada gap di Indonesia. Jadi kita masih belum banyak menghasilkan cloud engineer dibandingkan dengan negara-negara tetangga, sehingga banyak perusahaan yang akhirnya mengambil resource atau outsourcing ke negara tetangga. Nah, dari situlah muncul inisiasi cloud community dari CTI untuk kita bisa contribute ke pertumbuhan cloud experts di Indonesia. Nah, jadi ICCOM merupakan komunitas untuk para orang-orang yang antusias terhadap development dari cloud technology, dan komunitas ini bertujuan untuk berkontribusi dalam pertumbuhan cloud experts di Indonesia. Dan kami welcome untuk seluruh cloud enthusiast, mulai dari newbie sampai yang profesional. Nah, untuk aktivitas kami itu ada online event seperti yang kita ada sekarang, kemudian ada juga offline event, kemudian coming soon akan ada workshop dan training, kemudian kita juga ada article writing, dan juga community group discussion, fun quiz, dan berbagai aktivitas lainnya yang kami saat ini ada di grup Discord dan juga Telegram. Nah, kemudian saya akan buka untuk sesi hari ini, yaitu Ngobrolin Cloud 9 dengan judul Developing a Robust Disaster Recovery Strategy for Cloud Data to Minimize Downtime and Data Loss. Jadi, kita tahu sendiri bahwa downtime dan data loss ini bisa berpengaruh besar bagi perusahaan gitu ya, sehingga sangat penting bagi kita untuk mempertimbangkan atau mengembangkan yang namanya disaster recovery yang kokoh untuk menunjang, sehingga perusahaan ketika mengalami disaster itu tidak mengalami yang namanya downtime dan data loss. Kemudian speaker kita pada hari ini yaitu adalah Kak Oliver Pradipto Kusumo. Beliau ini adalah Oracle Pre-Sales for Software and Cloud Solution di Mega Buana Teknologi. Nah, dari pengalaman beliau, beliau ini lulusan Binus University di tahun 2006. Kemudian dari 2007 ya, beliau sudah bekerja sebagai web developer. Kemudian 2008 sampai 2010 beliau bekerja sebagai Oracle Database and Apps Administrator di Mahindra Tech. Kemudian di 2010 sampai 2014 di Oracle Database Consultant di PT Oracle Indonesia. 2014 sampai 2017 database spesialis ISA Jaya Teknologi, kemudian 2017 sampai 2020 Oracle Technical Consultant di Central Data Technology, dan dari 2020 sampai sekarang Oracle Pre-Sales di Mega Buana Teknologi. Dan untuk certification-nya bisa dilihat ya, sudah certified untuk Oracle sampai Oracle profesional 19C ya. Oke. Kemudian
Selanjutnya saya akan serahkan kepada Kak Oliver untuk present materi dari Kak Oliver. Silahkan Kak Oliver. Selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Selamat siang, Ibu Sianli. Suara saya jelas? Atau ada jelas, Pak. eko? Jelas. Sedikit echo nih sih. Ada eko sedikit ya, sebentar. Oke, untuk saya coba share screen seperti ini. Apakah nampak? Masih loading, Pak. Masih hitam. Baik. Sudah kelihatan, Pak. Baik, terima kasih. Kalau ada noise, mungkin bisa disampaikan saja ya. Oke. Sekali lagi, selamat siang Ibu Sianli, selamat siang Bapak-Bapak Ibu sekalian, selamat siang, saya panggilnya siapa, adik-adik atau mahasiswa-mahasiswi dari Institut Teknologi Harapan Bangsa di Bandung. Saya perkenalkan, saya Oliver Kusumo. Saya saat ini bekerja di Mega Buana Teknologi sebagai Oracle Solution dari software maupun cloud-nya. Bisa dibilang pre-sales ya untuk Oracle. Itu seperti itu. Seperti tadi yang sudah disampaikan sama Mbak Agung Sri ya mengenai profil saya. Saya memang lama cukup kental ya untuk di bidang Oracle. Saya juga bermula karir saya di Oracle Database gitu ya. Nah, sebelum menjadi spesifik di Oracle Database, saya sebelumnya memang di bidang lain ya, di bidang lain yaitu web programmer, cuman sekarang sudah cukup kuat di Oracle Database dan Oracle Solution seperti itu. Oke. Yang akan saya bawakan adalah developing a robust disaster recovery strategy for cloud data. Wah, ya. Dari penampakan temanya hari ini, mudah-mudahan tidak begitu berat ya. Gitu. Robust bukan berarti ya memang kita robust itu sesuatu yang sangat masif dan close to perfect gitu ya. Kita bagaimana untuk memproteksi data kita agar bisa diakses gitu ya. Tadi ngomong-ngomong soal sosial media gitu kan, gimana ketika pernah merasakan ketika WhatsApp kita tidak bisa diakses dengan alasan apapun, apakah itu dari sisi server itu sendiri ataukah memang kelistrikan gitu ya, atau ya lain sebagainya. Zaman sekarang ketika kita tidak bisa mengakses informasi yang kita inginkan, baik itu informasi yang serius maupun informasi yang sekedar intermezzo, maka kita akan cenderung panik gitu ya, karena kita sudah terbiasa oleh akses yang sangat cepat tadi gitu. Untuk itu data harus dipersiapkan juga disaster recovery-nya. Nah, oke. Nah, kita di sini lebih ke discussion ya, rekan-rekan sekalian. Gitu. Untuk itu dari materi yang akan saya sampaikan sini, saya akan sangat senang sekali apabila teman-teman nanti ada yang join untuk sharing informasi, pertanyaan, dan banyak lagi. Saya akan senang sekali karena Indonesian Cloud Community ini seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Agung Sri ya, akses URL-nya juga bisa diklik ya, nanti bisa dicoba. Nah, itu di situ kita saling tukar informasi, tukar pengalaman mengenai cloud technology ini. Itu saya coba next slide. Layarnya ganti ya. Oke. What is a
disaster. Ya, kalau menurut Natural Institute of Disaster Management di Ministry of Home Affairs UK itu adalah catastrophic situation in which the normal patterns of life have been disrupted and extraordinary emergency interventions are required to save and live and the environment itself. So, jadi disaster, ya musibah gitu ya. Ketika situasi itu menjadi sebuah situasi yang sangat mencengangkan, sehingga hal-hal yang biasa kita jalani tidak bisa kita jalani. Sebenarnya as simple as that. Gimana PR-nya adalah gimana kita mengembalikan situasi menjadi normal. Itu yang akan kita bahas sekarang. Ya, mungkin kalau rekan-rekan pernah mengakses community ICCOM ini, itu di tema-tema sebelumnya ada juga yang membahas mengenai bagaimana merecovery sebuah kondisi yang tidak abnormal. Nah, untuk kali ini kita akan lebih spesifik untuk secara teknis apa saja yang harus dipersiapkan ketika disaster itu terjadi. Disaster di mana? Disaster terutama di gudang data, yaitu data center, seperti itu ya. Nanti ada sebuah cuplikan video yang akan saya sampaikan sebentar lagi. Oh ya, sebelumnya mungkin kalau boleh ini dari audiens bisa angkat tangan nggak ya? Saya ingin tahu untuk teman-teman mungkin apakah sudah pernah belajar software database mungkin? Ada? Saya ingin mengenali lebih lanjut dari teman-teman kita. Mungkin kalau boleh klik ikon tangan gitu ya, seperti itu. Kelihatan nggak ya di saya ini? Mungkin teman-teman yang dari jurusan sistem informasi ya mungkin atau informatika gitu sudah belajar, mungkin boleh raise hand, sudah sempat tahu tentang data center. Ya, ada yang ngacung jempol nih kan. Mereka memang sudah ada yang ini ya, sudah awam, sudah cukup tahu, sempat belajar gitu ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Senang sekali untuk itu. Mudah-mudahan apa yang akan saya sampaikan ini cepat bisa diserap oleh rekan-rekan semua. Oke, kita masuk ke cuplikan video. Ya, video ini. Oke, cuplikan video dari sebuah film. Kenapa saya ambil film? Karena film itu menurut saya hal yang media yang mudah untuk diresapi oleh kita semua untuk menangkap pesan-pesan yang ada di cerita tersebut. Nah, kebetulan di film ini juga menceritakan tentang salah satu teknologi yang berhubungan dengan data juga, dan kemudian data itu disabotase, ya, amit-amit mudah-mudahan tidak terjadi di lingkungan kita, tidak terjadi di Indonesia, ya, bahkan beberapa tahun lalu ketika listrik itu padam ya, sampai kita tidak bisa mengakses apapun, itu aja kita cukup panik ya, apalagi kita di organisasi yang tempat kita bekerja ya, atau di kampus saya habis diri ya, mudah-mudahan tidak terjadi yang namanya sabotase data. Gitu. Nah, ini filmnya cukup jadul ya, di 2007 gitu ya. Di sini nanti teman-teman bisa lihat sendiri seperti apa. Kalau nggak kedengaran suaranya, lihat di sini. That's a 5.6. If you don't think a 5.6 is possible, or even likely, then quite frankly, you don't know much about the Billups-Mancini report. Yes, sorry. Hello, bank here. We're getting interference on server 1. Hello? What kind? I don't know. Hello? Server 1 is going down. Server 2 picking up interference. Server 2's That's the only explanation. Some kind of magnetron. Server 3 starting to wobble. A magnetron. Who's got a magnetron? All right, Four's I want down. everyone in this Five, room. they're all going. What's all going? What does that mean? Oh, no. What the hell is this? Security measures.
When the system senses a threat, it shuts down and reboots. Well, for how long? 3 minutes and 20 seconds. Oke, sekian. Nggak nyampe 2 menit ya, teman-teman semua. Ya, ini kisahnya tentang sekelompok pemuda-pemuda yang hendak mengambil uang ya, perampokan ya seperti itu. Cuman perampokan ini dijalankan secara dengan teknologi yang cukup tinggi seperti itu ya. Tapi yang saya mau sampaikan adalah bagaimana data itu disabotase ya dengan jam-jam tertentu. Bayangkan saja tadi sempat disebutkan ya kalau teman-teman lihat itu. Jadi ketika kelistrikannya disabotase sehingga server satu persatu down. Tadi ada server 1 down, kemudian menyusul server 2, server 3, server 4 dan lain-lainnya, dan dia sudah didesain seperti ada AI gitu. Nah, ini ngomong-ngomong AI lagi, ini juga istilah yang saat ini sangat marak gitu ya. Mungkin dari teman-teman sendiri sekarang saat ini sudah biasa juga menggunakan AI atau biasa juga menggunakan ChatGPT mungkin ya. Oke, tapi kita tidak marah ke sana. Oke, jadi tadi untuk data center ini dia sudah bisa melakukan action ya ketika mendapati kondisi yang abnormal, dia akan melakukan shutdown dan reboot sendiri. Dalam proses berapa lama? 3 menit. 3 menit saja itu, walaupun 3 menit itu relatif ya. Nanti akan saya akan sampaikan di slide selanjutnya, yaitu mengenai recovery objektif, gitu ya. 3 menit itu di film ini ya, walaupun film itu biasanya didramatisir ya. 3 menit itu seorang attackers bisa melakukan apapun yang tidak diinginkan oleh kita sebagai pemegang data seperti itu. Nah, kalau di film ini ya yang didramatisir ini 3 menit saja ya uangnya dari kasino tersebut habis dilahap gitu ya sama perampoknya seperti itu. Oke. Oke. Jadi disaster itu sebenarnya kalau tadi dilihat di slide paling awal itu disaster kita biasanya musibah. Ya musibah biasanya berhubungan dengan bencana alam. Tidak selalu ya teman-teman semua. Yang pertama itu adalah power failures, yaitu yang kalau dilihat statistiknya dia cukup besar gitu ya peranannya, ya, peran buruknya maksudnya faktor yang menyebabkan disaster yaitu power failures, kemudian sebesar 26%, ya cukup besar. Kemudian yang kedua adalah hardware failures sebesar 19%, kemudian network outage sebesar 10%, kemudian software failures itu sendiri ya sebesar 9%. Yang tengah-tengah sebelah kanan nih yang suka bikin deg-degan ya, itu human errors gitu ya. Yang kemudian yang lain yaitu termasuk musibah itu sendiri, termasuk bencana alam itu sendiri yaitu di everything else sebesar 30%. Gitu ya. Kita bisa lihat kita balik lagi, kalau misalnya kita balik lagi ke atas kiri, power failures, hardware failures. Ya. Ini seringkali disebabkan oleh ketidakmatangan dari persiapan itu sendiri. Ya, untuk itu persiapan maksudnya persiapan implementasi. Implementasi apa? Implementasi dari sebuah data center atau bangunan penyimpanan data, gitu ya. Kalau di Indonesia kan seperti itu. Nah, ketidakmatangan itu
seringkali miscalculate, kemudian berimpact di kemudian hari, sehingga yang menjadi korban ujungnya adalah data itu sendiri dan berimpact ke bisnis. Baik. Kemudian kenapa sih downtime itu menjadi sesuatu yang harus kita pikirkan, gitu ya? Oke, seperti tadi yang sudah disampaikan di awal ya oleh Mbak Gusti juga diawali ya. Jadi why downtime matters. Itu karena setelah disurvei oleh McGladrey and Cullen, ini sebuah consulting company ya. Consulting company specifically di bidang finance sebenarnya. Nah, finance kan memegang peran penting ya di dunia kita, sehingga sebanyak kira-kira 43% of business experiencing a disaster, jadi sebuah bisnis yang memang sudah berjalan kemudian kena disaster, itu never reopen. Dan almost 30% those that do close within 2 years, gitu ya. Pengecualian mungkin beberapa info juga kalau untuk kasus 11 September WTC gitu ya, 2 Towers itu beberapa sudah siap dengan disaster recovery-nya, kemudian dalam 2 tahun malah sudah ready menjalankan bisnisnya kembali. Nah, itu yang diharapkan. Ya. Tapi survei membuktikan seperti yang di slide yang saya share ini. Ya. Kemudian yang bawahnya adalah 93% business that lost their data center for 10 days went bankrupt within years. Itu dari National Archive dan Record Administration. Nah, ini sebuah resiko yang memang kita harus perhitungkan juga, gitu ya. Ten reasons why you should consider cloud DR. Gitu. Oke, disaster recovery, ya mungkin pernah dengar. Ya, untuk saat ini yang saya mau sampaikan adalah pentingnya cloud DR, gitu. Karena dengan cloud DR, kita bisa meminimalisir downtime. Meminimalisir downtime. Kemudian yang kedua adalah your customers and prospect expected. Jadi ketika kita memang pemegang data ya, tentunya kita tidak mau data kita tiba-tiba tidak bisa diakses. Kemudian yang ketiga, kiri adalah because you spend a lot in building your brand and need to protect it. Ya, yang nomor 3 ini in any cases ya, any aspect, bahkan di university sendiri atau di institut pasti kita inginnya kita bekerja lebih fokus kepada tujuan goal akhirnya, gitu ya. Bagaimana kita meningkatkan kualitas pendidikan di ITHB itu sendiri ya. Kalau dari kami itu ya, perusahaan saya, itu bagaimana kita meningkatkan produktivitas dan kualitas dari engineer kami, gitu ya. Kita umumnya kita tidak perlu ya mementingkan gimana data itu diprotek atau data itu selalu available, gitu ya. Kita inginnya sebuah platform yang dapat mengautomatisasi semua itu, gitu. Jadi itu dia makanya because you spend a lot in building your brand, gitu. Yang keempat sebelah kiri adalah because Mother Nature does not play favorite. Ini apabila disaster itu merupakan bencana alam ya, benar-benar bencana alam. Tentu saja bencana alam tidak pilih-pilih ya, tidak pilih waktu, tidak pilih lokasi, tidak pilih geographic location dan sebagainya. Kalau emang sudah saatnya kena, kita tidak siap dengan disaster recovery environment kita, maka kita akan naas ya, kehilangan data atau akses yang kita berikan kepada customer kita. Seperti itu. Yang kelima paling bawah adalah yang tadi sempat disebutkan di slide sebelumnya. Because machine breaks. Kita tidak bisa pungkiri yang namanya hardware itu ada umurnya, gitu ya teman-teman. Mau itu HP, mau itu laptop, mau itu server, ya, storage, ya,
mau itu storage yang saat ini sudah teknologinya berkembang pesat, ya, yang dulunya pakai kepingan, saat ini menggunakan memori, gitu ya, inti RAM dan sebagainya, tetap ada umurnya dan bisa rusak, gitu ya, dalam kurun waktu tertentu, gitu ya. Jadi because machine breaks. Itu jadi kita harus mengantisipasi. Salah satu contohnya mungkin dengan mengetahui secara best practice, ya, umur dari sebuah produk tertentu dan sebuah platform tertentu, seperti itu. Kemudian yang ke-6 atau satu di atas kanan itu adalah because we live in an always on world that requires always on capabilities, gitu ya. Seperti yang saya ceritakan di awal, informasi yang kita dapatkan itu saat ini sangat cepat, sangat banyak. Kita bisa mengakses di genggaman kita, mungkin 10 tahun, 20 tahun lagi, kita bisa mengakses di, bahkan smartwatch sekarang sudah ada, ya. Mungkin semuanya nanti masuk ke smartwatch, atau mungkin di spectacles, di kacamata kita, siapa tahu. Dan ketika akses data itu hilang, kita menjadi panik. Kita sudah terbiasa dengan always on world that requires always on capabilities. Yang ke-7 sebelah kanan atas, ya, because compliance and regulations require it, gitu ya. Karena keamanan menjadi sangat penting, gitu ya. Biasanya kalau sudah masuk ke dalam organisasi, apakah organisasi itu merupakan sebuah institut, university, atau company atau enterprise seperti itu, sudah diperhatikan dan sudah ada rambu-rambunya. Nah, nanti rambu-rambunya itu apakah cukup mild, ataukah cukup ketat, gitu ya, strict, ataukah di tengah-tengahnya intermediate, itu kembali ke regulasi dari masing-masing organisasi itu sendiri. Apakah organisasi itu besar atau kecil. Ya, ada yang mempraktekkan keamanan dari sisi misalkan akses laptop, gitu ya, tidak boleh diakses oleh USB flash disk, gitu kan. Kemudian contohnya seperti itu, atau contoh misalnya laptop tidak boleh dibawa pulang, ya, atau boleh dibawa pulang tapi dikunci, katanya seperti itu, macam-macam, gitu ya. Jadi bukan terkadang, seringkali memang compliance dan regulations itu menjadi pendorong yang kuat untuk kita mengimplementasikan cloud disaster recovery secara tepat, gitu ya, secara tepat dan tepat guna, seperti itu. Oke. Kemudian nextnya adalah because you cannot predict what data might loss and the value of it had for your company's well-being. Ya. Ini nyambung sama yang sebelah kiri bawah, ya. Because karena disaster, ya, because Mother Nature doesn't play favorites, jadi disaster itu bisa datang kapan aja, kita tidak bisa predik, dan kalau kita sudah kena, gitu ya, kita tidak bisa predik, tapi kita bisa mengantisipasi, gitu ya. Ketika kita tidak bisa mengantisipasi, maka ketika data itu benar-benar tidak bisa diakses, maka impact-nya akan juga ke bisnis kita. Yang kedua dari terakhir, tentunya yang men-summarize dari kesemuanya di atas, ketika kita miss, ya, maka yang menjadi korban juga adalah bisnis kita sendiri, ya, our own money, gitu ya. Yang terakhir adalah because we are all human, ya. Engineer atau seperti saya pre-sales atau kita semua, ya, mahasiswa, kita semua juga manusia, gitu ya. Ada alpanya, ada lupanya, ya. Sesering kita melakukan assessment, sesering kita melakukan to-do list apa saja yang harus dilakukan sebelum melakukan untuk membangun robust cloud disaster recovery, seringkali kita tetap melakukan kekeliruan, gitu ya. Untuk itu sudah sangat baik apabila kita selalu melakukan sharing session seperti ini dan saling sharing knowledge seperti ini. Oke.
Nah, challenge yang kita hadapi ketika kita membangun cloud DR yaitu adalah too many moving parts dan complexity, ya. Terutama ketika data itu dibangun di platform yang beragam, gitu ya. Kalau teman-teman di sini mungkin belum aware sama bagaimana data itu dibangun, atau mungkin belum pernah visit data center itu seperti apa, gitu ya. Nah, ketika kita ngomongin sebuah company yang memang datanya sudah berjalan sekitar 5 tahun atau 10 tahun atau 20 tahun atau lebih, gitu ya. Itu biasanya datanya itu dibangun di platform yang berbeda. Platform itu dalam arti environment software-nya berbeda, gitu ya. Kemudian environment hardware juga berbeda-beda, ya. Misalkan data utama di sebuah perusahaan finance ya, atau bank, gitu ya. Data karyawan, kemudian data keuangan, kemudian data internal dari karyawan itu sendiri maupun data customer itu disimpan di software yang berbeda dan hardware yang berbeda pula, gitu ya. Dan ketika antara platform saling berkomunikasi, dan di tengah-tengahnya itu ada biasanya kita menggunakan service oriented architecture atau SOA seperti itu, maka environment infrastrukturnya ya menjadi sangat-sangat kompleks, gitu ya. Ketika environment infrastruktur sudah kompleks dan ingin dimigrasikan, tentunya juga akan mengalami challenge, ya. Challenge yang biasanya terjadi adalah mana dulu yang perlu dipindahkan, ya. Apakah hardware dulu di cloud-nya mesti disediakan service-nya dulu ya, IaaS-nya, ya. Mudah-mudahan teman-teman di sini sudah aware ya istilah IaaS ya, Infrastructure as a Service, PaaS, Platform as a Service, SaaS, Software as a Service, dan mungkin yang kita akan bahas hari ini adalah DRaaS atau Disaster Recovery as a Service, gitu ya. Saya akan bahas sedikit memang ya untuk hari ini di Disaster Recovery as a Service, tapi nanti di bagian belakang slide-nya lebih ke spesifik teknologi dari database itu sendiri, gitu ya. Kebetulan yang saya bawa ini adalah teknologi dari Oracle, gitu ya. Kembali ke bagian slide ini, bagian paling atas itu too many moving parts and complexity, ya. Biasanya kita bikin dulu nih IaaS-nya. IaaS-nya di target, kemudian kita tentukan di situ, dan kalkulasinya juga harus benar, menggunakan OS platform apa, ya, existingnya apakah menggunakan Windows ataukah Linux, gitu ya, ataukah existingnya masih ada yang menggunakan tidak dari keduanya, apakah masih menggunakan platform Unix, ya. Platform Unix itu banyak sekali, ya, karena memang belasan tahun lalu platform Unix itu sangat merajai pangsa pasar di bisnis, ya, seperti kalau teman-teman pernah mendengar OS AX, gitu kan, AIX, ya, atau Solaris, gitu ya, kemudian HP UX, gitu, sangat banyak sekali, dan pelan-pelan sekarang sudah mulai marketnya banyak didominasi oleh Linux, gitu ya. Nah, kalau memang itu salah satu challenge lagi. Challenge kedua, ya, challenge cabang seperti itu, bagaimana migrasi. Teknologinya pun akan berbeda, ya. Teknologinya berbeda, kesulitannya pun akan berbeda, gitu ya. Berapa engineer nanti yang akan melakukan migrasi data tersebut, ya, seperti itu, ya. Kemudian menggunakan tools apa, ya. Kemudian apakah yang dipindahin itu data saja ataukah software-nya juga, ya. Kalau software-nya juga dipindahkan, apakah lebih baik menggunakan migrasi di level virtualization. Nah, virtualization ini juga sangat marak ya. Nah, teman-teman sekarang, saya yakin teman-teman mahasiswa ini lebih pintar nih daripada saya mengenai teknologi virtualization maupun containerization, gitu. Sangat marak sekali, beda sama zaman saya lulus di BINUS belasan tahun yang lalu, gitu ya. Nah, ini sangat menarik sekali.
gitu ya. Sangat menarik dan sangat challenging gitu ya. Kita beralih ke yang nomor 2, yaitu lack of automation, reliance on manual execution. Oke. Saking kompleksnya, masih nyambung ke poin yang atas, saking kompleksnya untuk migrasi gitu ya, atau untuk mereplikasi gitu ya. Kita kan sudah punya data nih ya di data center fisikal, atau kita sebutnya adalah on-premise. On-premise. Ya, kita sudah memiliki data di on-premise, kemudian kita akan membangun sebuah disaster recovery di cloud gitu ya. Tentunya dari kompleksitas yang ada ya, untuk mengefisienkan segala hal, mengefisienkan waktu, effort dan sebagainya, kita butuh otomatisasi. Ya. Tools yang kita harus pakai, tools yang kita akan pakai harus memadai dan menunjang otomatisasi. Dalam hal apa otomatisasi? Banyak hal. Katakan untuk bikin OS-nya itu sendiri, ya, kita sudah sebaiknya sangat mengedepankan otomatisasi, gitu ya. Kita harus sudah mengedepankan pembuatan pembangunan OS yang sangat singkat, itu dalam hitungan detik, ya, atau less than 5 minutes. Ya, kalau perlu software-software lain di atasnya, seperti itu. Belum lagi untuk pemindahan data, migrasi data, ya. Yang saya perhatikan sekarang di cloud provider, gitu ya, banyak sekali cloud provider, ya, sudah masing-masing sudah punya tools yang sangat menarik sekali untuk otomatisasi perpindahan data, gitu ya. Jadi dia tinggal mengenali hostnya seperti apa, kemudian target seperti apa, kemudian tinggal klik, dia melakukan replikasi, gitu ya. Dengan catatan ada beberapa tipe data yang biasanya tidak kompatibel dengan tools tersebut. Tapi tetap otomatisasi menjadi prioritas utama. Kemudian nomor 3 adalah driving without dials. No real-time meters to monitor DR service. Oke. Let's say DR-nya sudah jadi, ya, di cloud. Ya. Nah, kemudian apa yang menjamin DR itu tetap available? Tentunya kita butuh monitoring tools atau monitoring system. Ya. Sekali lagi dari cloud provider yang saya perhatikan saat ini sudah rata-rata sudah bagus sekali, sudah memiliki tools-tools untuk memonitor environment-nya, ya, memonitor availability-nya, apakah service-nya masih up, ataukah service-nya down. Kalau service-nya tiba-tiba down dan data saya tidak bisa diakses, kira-kira sudah berjalan berapa lama, dan apakah ada notifikasinya bisa dikirim ke saya lewat email kah, atau zaman sekarang sudah bisa lewat platform sosial media, gitu ya, seperti WhatsApp salah satunya, dan Telegram. Ya, jadi terus untuk monitoring menjadi sangat penting. Paling bawah adalah DR drills are expensive and impact production. Oke. Teman-teman semua, ketika DR sudah jadi, ya, ketika environment DRC kita sudah jadi, sering kali saya temukan di sebuah organisasi adalah tidak melakukan adanya drills, gitu ya. Padahal kita sendiri, ya, kalau kita di sebuah bangunan di company, ya, mudah-mudahan di tempat teman-teman juga seperti itu, ada yang namanya fire drill. Ketika kita dalam sebuah gedung, kita ada latihan untuk kebakaran, gitu ya, evakuasi. Itu apa yang kita lakukan, evakuasi. Sebaiknya untuk data pun seperti itu. Ketika disaster recovery sudah jadi, maka DR drills itu wajib dilakukan untuk memastikan apabila memang benar-benar primary data center kita tidak bisa diakses, kita sudah bisa make sure bahwa data kita tetap bisa diakses di DRC kita. Seperti itu. Next slide. Setelah mengetahui challenge, ya, what should I consider, gitu ya. Sebenarnya kurang lebih kalau dikelompokkan, gitu ya, yang perlu dipertimbangkan adalah
ada 3 bagian, ya seperti cost dan perbandingan antara traditional DR dan cloud-based DR. Poin pertama yaitu data center for disease recovery, ya, including facilities, utility, and electrical power source. Ya, poin pertama bagi traditional DR, ya artinya DR yang dibangun juga di on-premise, ya, physical, gitu kan, dia dilakukan secara on-manage. Jadi tentunya ada biaya yang harus dikeluarkan untuk memanage dari power source, ya, dari lokasi, dari lokasi power source dan maintenance-nya setiap tahunnya tentunya akan ada cost di situ. Belum juga mengenai perizinan dan sebagainya. Nah, untuk perbandingannya di cloud base, semua itu di-provide oleh cloud service provider. Kemudian yang satu baris di bawah yaitu standby hardware system untuk tradisional. Ya. Sebentar. Share. Oke, saya share ulang. Oke, yang ketiga adalah manpower. Ya, manpower juga untuk traditional DR seringkali kita manage sendiri. Kemudian cloud-based DR itu sudah di-provide oleh cloud service provider. Kemudian termasuk ya manpower itu ada dua poin, ya. Kemudian untuk capacity expansion, ya itu juga on manage. Ya, kemudian ketika kekurangan gitu ya, ketika capacity sudah menyentuh di threshold dan membutuhkan untuk ekspansi capacity yang lebih besar, ya maka penanganannya akan lebih sulit, ya, karena mesti melakukan pembelian hardware baru dan sebagainya. Sedangkan untuk cloud-based DR easily provided through flexibility dan agility of cloud. Maksudnya gimana? Itu ada beberapa teknologi dari cloud provider, gitu ya, itu yang sudah dilengkapi dengan elasticity, secara otomatis, gitu ya. Jadi ketika kebutuhan capacity disk, ya kebutuhan data sudah semakin banyak dan kebutuhan capacity disk meningkat, gitu ya, dia akan otomatis melakukan ekspansi seperti itu, ya. Ya itu salah satu fitur yang memang tidak ada di traditional DR. Gitu. Kemudian terakhir adalah expense, tentunya akan menjadi lebih bisa dihematkan, ya, untuk apabila melakukan implementasi DRC di cloud base. Kemudian why cloud? Karena dengan perbandingan seperti ini, untuk traditional DR yang kita sudah saat ini jalankan, yaitu kita memang memiliki more control on our server, kemudian keeps company data private, kemudian data accessible locally, ya. Kemudian hal-hal yang perlu kita perhatikan sebagai risk ketika membangun traditional DRC, yaitu increase investment to build hardware and infrastructure environment yang kita sudah ceritakan. Kemudian more spending as company growth. Kemudian more space, ya, more space, ya. Ini sebenarnya salah satu yang kita ada hubungannya sama yang increase investment tadi, ya. More space, kemudian maintenance cost, kemudian dedicated IT support dan no uptime guarantees, ya.
Uptime tentunya memang sudah di-provide oleh software provider masing-masing. Tapi untuk komponen-komponen lain ya biasanya tidak ada garansi. Untuk benefit yang kita bisa dapatkan di cloud DR yaitu no hardware cost dan capital expense, scalable. Scalable itu yang tadi saya sudah sampaikan ya, ketika kita membutuhkan ekspansi lebih dari sisi penggunaan space maupun CPU dan memori, easy scalable. Lebih mudah di scale, bahkan ada teknologi-teknologi sekarang yang sudah automatic scalable atau elastic. Kemudian kita bisa mengkonsum dan ibaratnya mempurchase ya sejumlah apa yang kita pakai ya, atau bahasa kerennya pay for what you use ya. Kemudian easily connect from everywhere dan any device. Nah, ini memang kita sekali lagi kembali ke yang kita obrolin di awal tadi ya. Kita sekarang data mudah sekali diakses di mana aja. Tentunya untuk pembangunan cloud, pembangunan DRC itu ya, akan sangat mudah sekali apabila kita membangunnya di cloud. Agar data itu sendiri bisa diakses, bahkan bisa dimonitor oleh tim IT-nya ya, tim IT infra ya. Artinya tim IT infra bukan berarti anggur ya, ketika DRC itu dibangun di cloud, gitu ya. Tim IT infra saya juga background infra ya, kita masih bisa melakukan monitoring. Kita bisa mengutilize tools-tools yang ada di cloud untuk memonitoring availability dari DRC itu sendiri. Kemudian yang kelima di sebelah kanan yaitu data can be backup in the cloud regularly and efficiently. Gitu ya. Cloud provider pada umumnya sudah melengkapi tools untuk backup. Ya, backup itu backup baik dari sisi di level storage maupun VM-nya. Untuk software tambahan yaitu di PaaS-nya, ya, platform as a service juga biasanya sudah dilengkapi tools untuk backup juga. Contohnya juga di Oracle Database Cloud itu sendiri. Sudah ada automatic backup dan schedule backup. Untuk hal-hal yang perlu kita perhatikan ketika membangun cloud DR yaitu adalah need internet connection, need internet connection tentunya ya. Kemudian trusting a third party to keep data secure ya. Ini sebenarnya debatable plus minus. Bisa iya bisa enggak untuk menggunakan third party to keep data secure gitu ya. Karena selama kita sendiri memiliki tim yang memadai dan memang tools-nya dari cloud itu sudah banyak yang terotomatisasi sebenarnya untuk poin yang paling bawah ini bisa iya bisa enggak gitu ya, tapi tetap saya perlu sampaikan seperti itu. Kemudian ada ongoing cost untuk memprovide ya agar servisnya terus jalan seperti itu. Oke. Untuk itu disaster recovery on cloud. Sebentar. Oke. Disaster recovery on cloud dari survei yang disampaikan oleh CSO ini adalah branding ya, untuk branding yang topiknya mengenai cloud security concerns ya, bagaimana organisasi-organisasi itu membangun cloud environment dan concern-concern apa yang disampaikan oleh para organisasi tersebut ya. Kemudian bagaimana dia perceive effectiveness of traditional security solutions in a cloud environment ya, bagaimana organisasi yang sudah pelan-pelan membangun disaster recovery on cloud itu mendapatkan benefit-benefit seperti ini. Yaitu yang pertama paling atas adalah sebesar 74%, yaitu improve agility dan scalability. Ya, lagi-lagi scalability menjadi hal paling utama yang
didapatkan manfaatnya oleh pelaku yang membangun disaster recovery on cloud, gitu ya. Dia bisa dengan mudah mengexpand ya, atau bahkan mereduce size dari datanya, dari space-nya untuk kebutuhan dari bisnisnya itu sendiri. Ya, sangat mudah, sangat cepat, dan sangat agile. Ya. Agile ini juga terminologi yang sangat marak saat ini karena memang kita pelaku IT ya dituntut untuk lebih dinamis, untuk lebih cepat bergerak, termasuk juga ketika kita membangun disaster recovery, gitu ya. Kita dituntut untuk lebih agile, lebih fleksibel, gitu. Dan itu bisa didapatkan ketika dibangun di cloud. Kemudian cost efficiencies, kemudian reduce IT overhead. Ya, IT overhead itu lagi-lagi lebih ke infrastrukturnya ya. Karena infrastruktur sebagian sudah diotomatisasi, maka di-reduce untuk untuk fokusnya jadi lebih ke bisnis fokus, gitu ya. Kita jadi bisa lebih fokus kepada goals apa yang kita mau capai di organisasi kita. Faster time to market speed of deployment. Ini banyak didapati di marketplace ya contohnya ya, atau yang kita pakai sehari-hari gitu ya, seperti Gojek dan Grab dan sebagainya. Ketika ada perubahan, maka sangat cepat sekali untuk melakukan deployment. Ya, itu kita bisa rasakan juga ya, bahkan di yang kita akses sehari-hari. Yang ketiga dari bawah adalah improve application performance, kemudian better data protection security. Data protection security ini maksudnya adalah di cloud itu pada umumnya ya, cloud itu sudah dilengkapi oleh policy yang bisa ensure data customer itu aman, data kita aman, ya. Yang biasanya untuk penempatan data di tradisional, ya itu membutuhkan effort yang lebih. Kita next slide. Oke, tadi kita kalau ingat cuplikan film yang tadi kita tonton bersama, ya, server-server yang sudah mendeteksi adanya abnormality, ya, kemudian melakukan shutdown and reboot selama 3 menit, ya, itu termasuk dalam terminologi RTO dan RTO. Ya, apakah teman-teman sudah ada yang pernah mendengar mengenai RTO dan RTO? Ya. Oke, RTO adalah kita mulai dari recovery time dan recovery point objective. Recovery time objective itu yang kita lihat sebelah kanan nih ya. Jadi kita bayangkan di tengah-tengah di sebuah garis lurus ini, di tengah-tengahnya ada semacam percikan ini, kita anggap ini terjadi musibah, ya, terjadi disaster di tengah-tengah ini. Kemudian apa yang harus kita perhitungkan ketika terjadi musibah? Ini juga yang harus kita kalkulasikan apabila kita ingin membangun disaster recovery. Oke, sebelah kanan itu adalah recovery time objective. Ya, bagaimana the shorter the recovery time objective, the quicker you get back to business. Jadi kita lihat di sebelah kanan itu di panahnya itu ada seconds, minutes, hours, days, or weeks. Pertanyaannya, ketika data kita sudah tidak bisa diakses, ketika disaster terjadi, berapa lama data bisa diakses lagi? Itu adalah esensi dari recovery time objective, RTO. Ya, apabila kita nggak bisa tiba-tiba nggak bisa akses WhatsApp, ya, atau tidak bisa mengakses Instagram, ya, tentunya kita panik, ya, tidak bisa bersosmed, dan baru bisa diakses lagi 24 jam berikutnya. Ya, tentunya kita akan sangat kesal sekali.
dan kita nggak tahu harus komplain kemana gitu ya. Nah, ini yang ini yang disebut sebagai RTO ya. Jadi the shorter time dari recovery time objektif jadi semakin kecil RTO-nya, maka semakin cepat kita bisa mengakses data kita sendiri dan akan sangat menguntungkan bagi bisnis kita itu sendiri. Jadi dari panah yang sebelah kanan ini ya, setelah petikan itu sebelah kanan, semakin gede atau semakin kecil, itu yang mana yang akan menguntungkan bagi bisnis kita? Yang mana? Pastinya yang semakin kecil ya, dalam hitungan seconds. Gitu. Itu harus diperhitungkan ya, teman-teman, karena itu berkaitan dengan teknologi yang akan kita mau pakai di disaster recovery cloud kita. Kita sekarang lihat ke sebelah kiri. Recovery Point Objective, RPO. Dia juga ada panahnya, ada jenjangnya ya. Apakah RPO-nya itu dalam hitungan seconds, minutes, hours, days, atau weeks. Ya. Oke. Recovery Point Objective yaitu tolerance for data loss. Ya. Toleransi kehilangan data. Determines frequency of backups and replications approach. Ya. Ketika ketika disaster terjadi, ya, kemudian data itu tidak bisa diakses. Kemudian ketika misalnya environment-nya sudah bisa nyala kembali ya, kayak di film tadi tuh, udah bisa on lagi tuh servernya ya, bagian terakhir tadi. Tapi di film tadi kita bisa lihat data dan bahkan uangnya sudah raib, ya, kena rampok. Nah itu sudah loss yang sangat besar, ya. Artinya ada beberapa company atau organisasi yang tidak bisa mentolerir barang sedetik pun data hilang, tidak boleh. Itu ada yang masih memperbolehkan, oke, saya tidak apa-apa, bisnis saya tidak running 24 jam penuh, gitu ya. Saya biasanya menaruh standar RPO, gitu ya, recovery point objektifnya sebesar 24 jam, gitu ya, 24 hours. Nah itu bisa seperti itu. Nah jadi ketika disaster itu datang, gitu ya, tentunya sebuah sistem harus cepat untuk mengembalikan, tapi masih bisa tolerir sebanyak 24 jam. Itu salah satu contoh. Ya. Seperti itu. Itu juga lagi-lagi berkaitan dengan teknologi yang akan kita mau pakai di disaster recovery kita. Sebelum saya masuk ke beberapa pilihan solusi ya yang biasanya dipakai, gitu ya, opsi-opsi yang biasanya dipakai untuk membangun disaster recovery, gitu ya, di cloud tentunya ya. Saya mau ngasih gambaran sebenarnya more or less ya, kurang lebih topologinya akan seperti ini ya. Bagi teman-teman yang memang sudah aware atau sudah memegang peranan di data center, ya kita bayangkan teman-teman itu ada di lokasi sebelah kiri, gitu ya, on premises, itu yang physical. Let's say sudah ada database-nya, sudah ada software database-nya, baik dengan software database apapun ya. Tapi yang saya gambarkan hari ini adalah Oracle database. Kemudian sudah memiliki aplikasi ya, ERP ya. Mungkin di ITHB memiliki aplikasi ERP khusus, gitu ya. Kalau di Oracle biasanya menggunakan e-business suite, gitu ya. EBS disingkatnya EBS itu jangan bingung, itu nama aplikasi, gitu ya. Kemudian aplikasi itu diakses oleh web server, gitu ya. Web server itu fungsinya macam-macam, ya. Bisa untuk website yang kita akses sekarang ini ya, atau kalau saya ingin mengakses profilnya ITHB, ya itu juga pasti membutuhkan web server di situ. Dan datanya di tier belakangnya itu untuk menyimpan datanya dan sebagainya. Itu kemudian di sebelah kanan itu adalah tujuan kita, itu ya, cloud provider, any cloud provider. Itu ya, yang akan saya bawakan saat ini adalah Oracle Cloud Provider. Gitu ya. Mungkin kalau salah satu kurikulum teman-teman mahasiswa-mahasiswi itu untuk belajar database software itu menggunakan Oracle, gitu ya. Oracle saat ini solusinya sudah
tidak hanya mengenai Oracle database software, tapi juga cloud technology, cloud solution. Nah, yang kita lihat sebelah kanan ini adalah environment di cloud. Ini ada IaaS-nya ya. Ada IaaS-nya. Kemudian IaaS-nya itu nanti ya secara topologi dia memiliki region. Region itu bisa mewakili negara, gitu ya. Satu negara, misalnya di US, di Amerika, atau di Singapura, gitu ya, dia memiliki beberapa region. Itu. Kemudian di tengah-tengah kita lihat ada copy, ya copy, gitu, inisial copy, gitu ya. Kemudian sehingga database environment, application, termasuk web servernya juga bisa dibikin di cloud. Komunikasinya melalui apa? Menggunakan beberapa opsi ya, bisa menggunakan VPN maupun Fast Connect gitu. Oke, kita masuk ke opsi. Opsi, oke. Kita memiliki beberapa opsi ya, teman-teman semua. Kalau teman-teman mungkin sambil ngeliatin presentasi saya, ya, sambil googling gitu ya, disaster recovery as a service itu ada banyak sekali dan kurang lebih mirip-mirip, gitu ya. Ada yang biasanya ngasih 4 opsi, ada yang rata-rata 4 opsi, ada yang 5 opsi. Nah, untuk disaster recovery as a service dari Oracle itu sendiri memang ada 4 opsi, gitu ya. Yang pertama adalah cold standby, kemudian pilot light, kemudian warm standby, hot standby, dan aktif-aktif. Masing-masing ada plus minusnya ya tentunya. Untuk kita lihat yang sebelah kanan ini RPO dan RTO-nya pun beragam gitu ya. Ketika cold standby ya artinya data kita di fisik nih, di on premise ya, kemudian lakukan hanya backup entah harian atau mingguan, kemudian ya dikirim ke cloud tapi hanya berupa backup ya, jadi bukan disaster recovery secara penuh ya. Tentunya RPO-nya pun besar, RTO-nya pun besar. Ketika disaster terjadi, maka jangan harap datanya cepat bisa diakses kembali gitu ya. Kita langsung sebentar. Oke, cold standby seperti ini topologinya. Jadi kita lihat di ini topologi yang official langsung dari Oracle ya, teman-teman. Tapi kita modifikasi sedikit. Anggaplah sebelah kiri itu data center yang ada di on-premise, gitu ya. Sebelah kanan yang di cloud-nya, gitu ya. Kita sebutnya OCI, Oracle Cloud Infrastructure itu. Nah, pertama cold standby, ketika yang di backup itu hanya di level paling bawah ini ya, storage-nya. Ya, sehingga VM-nya sudah tersedia sih, tapi tidak bisa langsung diakses ketika terjadi disaster di primary-nya, gitu ya. Membutuhkan waktu untuk melakukan startup dulu ya, power on dari sisi aplikasinya maupun database itu sendiri, sehingga database-nya itu bisa mengakses ke storage-nya. Kedua adalah warm standby. Ya. Untuk warm standby, replikasi juga dilakukan di sisi platform as a service-nya, gitu ya. Kita bisa lihat di paling kanan di paragraf 2 ya. Database should be running at both primary and standby regions. Ya, kita permisalkan di sini untuk Oracle database menggunakan teknologi Oracle Data Guard untuk mereplikasi primary and standby database, gitu ya. Teman-teman mahasiswa mungkin sudah ada yang pernah mencoba menggunakan teknologi aktif standby-nya Oracle database, yaitu Data Guard, gitu ya. Silakan dicoba-coba, gitu ya. Sangat dokumentasinya sangat open, bisa dilakukan bisa dicari dimanapun, gitu ya.
Kemudian untuk yang non-Oracle database seperti MySQL, Postgre, dan SQL Server, ya itu disarankan menggunakan teknologinya yang bersifat aktif pasif, gitu ya. Tapi jangan lupa untuk memastikan datanya tersinkronis. Yang paling bawah adalah application, itu dari gambarnya kosong ya, teman-teman. VM-nya tok, gitu ya, VM-nya doang. Jadi sudah dibikin, tapi belum bisa diakses, gitu ya. Jadi hanya ada standby-nya hanya sampai datanya saja. Yang ketiga adalah hot standby, gitu ya. Dari sisi storage, replikasi storage dan persiapan dari database sama. Kemudian yang membedakan adalah dari sisi aplikasi, ya dia sudah ready sebenarnya, tapi masih secara akses masih bisa belum di open karena untuk alasan keamanan dan sebagainya. Aktif deployment ini sama dari sisi storage dan database-nya, tapi untuk database-nya disarankan menggunakan teknologi yang namanya Golden Gate. Untuk teman-teman yang mungkin belum aware sama Golden Gate, apa bedanya sama Golden Gate dengan DataGuard, nanti akan di slide selanjutnya akan ada arsitekturnya ya, seperti itu. Nah, untuk yang bagian aktif deployment, aplikasi sudah running dan accessible, tinggal di konfigurasi yang berperan adalah di sisi load balancer. Oke. Nah, tadi saya sudah sebutkan di awal ya, kita kulit-kulitnya kita mengoverview mengenai DRES. Ya. Sekarang saya membahas lebih detail mengenai fitur ya dari database cloud itu sendiri. Untuk melakukan disaster recovery, kita menggunakan Active Data Guard. Apa itu Active Data Guard? Jadi melakukan replikasi seperti di gambar ini ya, teman-teman. Gambar yang kotak bawah kiri, gitu ya, dari primary ke standby database, ya kita sebutnya standby database, ya kita melakukan physical replication. Jadi ada file-file yang dilempar yang direplikasikan adalah file lognya ya, log transaksi dari database primary itu dikirimkan ke standby. Oke. Keuntungannya yaitu menggunakan Active Data Guard ini, jadi kita sebagai pemegang data tidak perlu cemas kalau ada data yang ketinggalan gitu, karena memang secara fisik blok datanya ya, kita ngomongin fisik nih, blok datanya dikopikan ke DRC-nya gitu ya. Jadi tidak secara logical. Kalau logical kalau dilempar atau dikopikan di sisi SQL-nya ya, dia akan berisiko untuk miss ya. Kemudian yang kedua adalah poin yang kedua itu di atas tuh, jadi corrupted block-nya itu akan diperhatikan ya. Jadi kalau ada corrupted block, dia akan otomatis untuk melakukan reparasi. Kemudian dari sisi nomor 3 gitu ya, apabila DRC sudah ready di cloud-nya, itu dapat digunakan untuk akses read only gitu ya. Read only itu apa? Jadi datanya bisa dibaca untuk kebutuhan reporting, untuk kebutuhan dari kita sebagai pemegang data atau business user gitu. Tadi di bagian aktif topologi itu ada Golden Gate. Ya, Golden Gate ini menggunakan teknologi yang berbeda gitu ya dengan DataGuard. Jadi dia menggunakan logical replication. Ya, memang logical replication tadi saya katakan ada risiko ya, miss gitu ya. Tapi Golden Gate ini sudah memiliki memiliki konfigurasi dan fitur-fitur yang sangat memperhatikan dari arsitektur database Oracle itu sendiri, sehingga performance-nya sangat cepat. Ya. Kemudian kalau kita lihat gambarnya sebelah kiri, itu dengan menggunakan Oracle Golden Gate ini, dia bisa melakukan replikasi bolak-balik. Ya. Dan kita bisa menggunakan Oracle Golden Gate ini untuk berbagai macam platform software database ya, teman-teman.
baik itu MySQL maupun SQL Server, DB2, Informix, ya, Sybase, ya, dari SAP, dan Cassandra dan lain-lainnya. Oke. Sudah tahu nih beberapa opsinya. Yang pasti yang tidak kalah penting adalah testing ya teman-teman. Sudah diestimasi, sudah dikalkulasi, sudah dibangun atau mungkin sebelum dibangun ya. Testing is mandatory ya. Nah, things to make sure for testing adalah non-disruptive DR testing. Jadi kita harus memastikan DR testing itu sangat komprehensif. Kemudian nomor 2, create a test dan development environment harus terpisah dari production ya. Kemudian during the test, replication and production environment replication and production environment is still in process. Artinya jangan sampai mengganggu production sekali lagi. Can be done during working days dan no downtime on the production environment. Ya, itu seperti itu teman-teman yang saya sampaikan hari ini. Tidak lupa saya sampaikan untuk citizenship program yang tadi sudah disampaikan sama Mbak Bungsri ya, bahwa tempat saya bekerja itu adalah bagian dari keluarga dari CTI, Computer Teknologi Internasional, dan kami melakukan banyak program-program untuk welcome teman-teman mahasiswa-mahasiswi semua untuk bergabung dengan kami, security analyst, kemudian intern business representative, intern system developer, intern technical engineer, intern technical consultant, intern videographer, intern graphic designer. Ya, untuk informasi selanjutnya bisa dikontak ke Mbak Agung Sri ya, Agung Sri Nandini di apa nih emailnya ya, committee@idcloudcommunity.org ya. Komite ya, COMMITTII ya, @idcloudcommunity.org. Seperti itu. Dari saya sepertinya sudah. Bentar ya. Saya kembalikan ke Mbak Bungsri. Ya, terima kasih Kak Oliver. Selanjutnya dari teman-teman kalau ada yang ingin bertanya dipersilakan untuk bertanya. Boleh langsung di chat atau boleh raise hand ya teman-teman. Saya akan cek pertanyaan yang masuk dari teman-teman. Saya akan bacakan ya, Kak Oliver nanti mungkin boleh dibantu untuk dijawab pertanyaan dari mahasiswa. Oke, mungkin pertanyaan pertama, ini ada satu mahasiswa bertanya dua hal sih. Biasanya dalam proses ini, mungkin dalam proses developing disaster recovery strategi ini, siapa saja yang terlibat, kemudian apakah DR ini itu untuk perusahaan tertentu atau semuanya? Oke, dalam membangun ya sebuah disaster recovery, itu yang terlibat itu pertama tentu saja dari sisi business user itu sendiri ya. Bisa datang dari berbagai arah ya. Ini namanya nggak ya? Namanya Kak Jovita. Kak Jovita. Baik. Kak Jovita, terima kasih atas pertanyaannya. Biasanya datang dari berbagai arah ya. Pertama bisa jadi dari kebutuhan dari business user itu sendiri gitu ya. Artinya business user itu harus pertama berarti business user harus ikut ya. Business user, tapi memang dia tidak terjun langsung ke implementasi dan planningnya seperti itu. Tapi request datang dari business user. Apakah business user itu dalam sebuah organisasi itu misalnya di bagian finance-nya, apakah di bagian HR-nya, ya seperti itu. Tapi bisa juga datang dari memang seperti tadi ya, regulasi yang kita lihat di slide awalnya itu regulasi, artinya yang lebih aware mengenai regulasi ini siapa? Biasanya IT infranya. Tuh.
Nah, ini ada kaitannya juga dengan pertanyaan nomor 2 ya, apakah untuk perusahaan tertentu saja ataukah semuanya ya. Regulasi itu bisa datang dari perusahaan itu sendiri memang sudah aware mengenai security, data security, ya, dan data availability bisa juga dari pemerintah, gitu ya. Pemerintah itu ada peraturan yang men-state bahwa untuk pengadaan data ya harus dilakukan disaster recovery-nya, gitu ya. Sebagai contoh ini sebentar, saya ada contoh dari yang saya ada contohnya itu kebetulan di perusahaan di bidang finance ya, finance atau jasa keuangan gitu ya. Dan ini saya kebetulan ada catatannya itu, ini contoh ya, tuh ini dari peraturan dari OJK itu sendiri, gitu ya. Dari OJK itu sendiri di kalau Kak Jovi atau teman-teman lain bisa sekalian googling itu di peraturan POJK di nomor 4 ya, POJK nomor 05 tahun 2021 gitu ya, cukup baru gitu ya, mengenai penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi oleh lembaga jasa keuangan. Ya, tapi ini hanya contoh ya, untuk peraturan lain ada juga peraturannya, teman, saya tidak hands on di tempat saya. Ini di dalam pasal 16 itu sendiri ya, bahwa lembaga keuangan wajib memiliki rencana pemulihan bencana. Gitu ya. Demikian kalimatnya, disaster recovery itu rencana pemulihan bencana. Jadi di any aspect sebenarnya regulasi ini sangat mendorong bagi pelaku dan pemilik data ya, dan pelaku di dalam organisasi sendiri untuk membangun disaster recovery. Itu Kak Covi. Nah, baik lagi ke pertanyaan pertama ya, pertama dari IT infranya nih yang aware. Kemudian IT infranya dari harus menggerakkan kepada IT operasionalnya untuk bersiap-siap apa saja yang harus dibutuhkan untuk membangun disaster recovery. Komponen apa saja yang di backup ke cloud seperti itu. Ya, jadi yang paling utama memang dari IT infrastruktur tim. Yang kedua, yang prioritas kedua yang sebaiknya ikut juga adalah IT operasional dan business users. Itu yang prioritas kedua dan opsional, tapi sebaiknya ikut juga. Seperti itu, mudah-mudahan menjawab Kak Jovi. Ya, terima kasih tanggapannya. Mungkin teman-teman mau bertanya lagi, dipersilakan dari teman-teman langsung raise hand aja kalau ada yang ingin bertanya. Saya juga cek juga ya pertanyaan dari teman, apakah ada lagi di kolom chat. Langsung open mic aja ya teman-teman kalau misalnya mau bertanya. Oke, mungkin ini ada pertanyaan dari Kak Yosua ya. Berapa lama maksimal waktu downtime dalam sebuah perusahaan? Mungkin boleh ditanggapi Kak Oliver. Sebenarnya pertanyaannya ada dua sih. Siapa yang berhak melakukan disaster recovery? Apakah ada tim khususnya sendiri dan berapa lama maksimal waktu downtime? Nah, untuk yang pertama tadi, berapa lama downtime di sebuah organisasi ya, itu memang sangat tergantung dari bagaimana bisnis itu berjalan. Gitu. Untuk bisnis-bisnis yang berjalannya 24 jam full, maka biasanya yang kita temukan adalah tidak ditolerir downtime semenit pun tidak ditolerir, seperti itu ya. Untuk bisnis-bisnis yang memang tidak 24 jam full diaksesnya, seperti misalnya ini saya kasih contoh aja ya, biasanya di retail itu biasanya memiliki toleransi downtime yang cukup bisa di negotiable, seperti itu ya. Saya tidak bisa mengatakan berapa jam atau berapa menit, tapi biasanya lebih bisa negotiable seperti itu. Nah, untuk pertanyaan kedua itu
siapa yang bisa, siapa yang tim khusus ya. Untuk tim khusus itu kita bisa lihat tadi poin yang atas yang bawah kanan ya. Trusting a third party to keep data secure gitu ya. Jadi memang yang tadi saya sampaikan, ini poin ini memang plus minus gitu ya. Di sini memang ditulisnya minus, tapi bisa juga menjadi plus gitu ya. Karena memang baiknya ada tim lain ya di luar organisasi kita itu sendiri untuk membantu menjaga data itu aman, data disaster recovery itu dapat dibangun dengan baik dan robust seperti itu. Kecuali di dalam organisasi kita memang sudah ada tim yang memang lengkap dan certified untuk membangun disaster recovery dan memonitor. Jangan lupa tadi ya, jangan cuma membangun tapi juga memonitor untuk itu. Nah itu bisa dilakukan oleh tim kita sendiri. Gitu. Ya, mudah-mudahan menjawab ya Kak Yuswa. Terima kasih. Terima kasih banyak dari teman-teman sudah bersedia untuk mengikuti event hari ini sampai selesai. Silahkan dari teman-teman untuk mengisi feedback-nya. Nanti saya juga akan titipkan linknya ke Ibu Xianli ya. Silahkan untuk diisi sampai sore ini, jam 4 sore kita akan undi. Dan hasilnya saya akan kirimkan ke Ibu Xianli. Terima kasih. Demikian dari kami ICCOM. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan ya teman-teman. Dan akhir kata kami ucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Selamat siang.